Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa ta'ala wa shifaiha wa lil absariyya ila wa fil aqwati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih bab tentang toharah ya dan nadhafah, yaitu perkara siwak. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lamma dakhala al-jannata lailatan usriya bihi ila as-sama' istaqbalahu al-hurul 'ain faqulna ya Muhammad qul li ummatika hatta yastahu fakullama stahu izdadna hasanah. Waruya, dan telah diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Rasul lamma dakhala al-jannah, ketika Nabi masuk ke dalam jannah, lailatan usriya bihi, Nabi masuk ke surga pada malam ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan. Istaqbalahu al-hurul 'ain, maka menyambut Rasul itu al-hurul 'ain, para bidadari. Faqulna, berkatalah para bidadari itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, qul li ummatika, sampaikanlah kepada umatmu, hatta yastahu, agar mereka itu bersiwak atau senang bersiwak. Fakullama stahu izdadna hasanah, setiap kali mereka bersiwak maka akan semakin bertambahlah kecantikan kami atau keindahan kami. Ini salah satu yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan, itu ditampakkan. Bagaimana firman Allah, linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan kepada Nabi ini sebagian daripada tanda-tanda kuasaan kami, termasuk tentang ahwalnya surga dan ahwalnya neraka. Itulah kenapa kata para ulama, perkara akidah tentang surga, neraka dan hal-hal yang terkait dalam akidah kita, agama kita, syariat dan kita, itu adalah termasuk perkara al-mar'iyat, perkara yang dilihat dengan mata kepala. Jadi ketika Nabi menyampaikan tentang neraka itu begini, surga itu begini, lalu penghuni surga itu yang seperti ini, adapun yang berbuat begini dia masuk ke neraka. Nah itu kan Nabi sampaikan itu. Nah, penyampaian Nabi tersebut adalah penyampaian dari orang yang menjadi saksi mata, melihat dengan mata kepala. Itu kelebihan akidah kita, kelebihan agama kita, syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi cerita masalah surga neraka bukan yang didengar saja, dalam tanda kutip katanya. Kalau cuma dengar kan katanya, nggak lihat. Katanya mangga itu manis, pernah makan belum? Belum. Beda sama orang yang sudah mengatakan saya sudah pernah makan mangga. Jadi pernyataan orang yang melihat itu lebih tinggi daripada yang mendengar. Nabi ketika membicarakan masalah jannah, an-nar, dan siapa ahlul jannah dan siapa ahlul nar, Nabi diperlihatkan oleh Allah. Linuriyahu min ayatina. Adapun yang lain, nabi-nabi yang lain itu kan mendapat informasi ya, dari Allah, bukan ditampakkan seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata di antara yang ditampakkan kepada sang Rasul adalah para bidadari yang menyambut Nabi ketika Nabi masuk ke dalam surganya Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Para bidadari itu memberikan pesan kepada Rasul agar umat ini senang dengan siwak. Dan setiap kali umat ini menegakkan perkara tersebut, ya, semakin bertambahlah keindahan atau keceritaan dari para bidadari tersebut. Ini diantara fadilah. Ya.
Bagi yang mungkin pekan lalu belum ikut atau tidak menyimak, perkara bidadari ini bukan perkara pokok. Jadi jauh sampai nanti, Islam mau bidadari lagi. Ini kan setelah si waktu itu mendatangkan ridhonya Allah, gitu-gitu sudah dibahas. Ternyata juga ada faedah lain setelah ridhonya Allah, diberi kesehatan, disenangi malaikat, menegakkan sunnah Rasul. Nah sekarang ada juga ya, keutamaan tambahan bahwa itu memperhindah bidadari yang ada di surga. Warawa Ibnu Syihab an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qallama azfarahu yawmal jumu'ati kana lahu amanan min al-kitab. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Ibnu Syihab rahimahullah taala. Nabi bersabda yang artinya barang siapa yang memotong kuku pada hari Jumat, maka dia akan diberikan rasa aman atau dijaga dari al-juzam. Juzam itu semacam kusta. Ini fadilah motong kuku di hari Jumat, dijaga oleh Allah dari kusta. Ya, dari kapan kita mulainya ini? Para ulama mengatakan ya boleh dari Kamis pada asar. Asal niatnya menyambut hari Jumat. Sama kayak orang yang cukur rambut. Cukur rambutnya nggak mesti hari Jumat, misalnya hari Kamis. Tapi diniatkan dalam hati dalam rangka menyambut besok itu Jumat. Cukur kumis dan cukur-cukur yang lain, pokoknya gitu ya. Nah, jika itu dikerjakan di hari Kamis dan diniatkan untuk menghormati hari Jumat, maka dia mendapat keutamaan. Waktu khusus ketika dia memotong kuku, karena memang dalam sebuah hadis tadi pernah melihat bahwa di bawah kuku manusia itu terdapat syaitan. Terdapat syaitan. Maka yang dianjurkan adalah rajin memotong. Jika memotong itu kalau nggak hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Kalau Jumat dapat keutamaan lain, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kusta. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya fi ba'dil akhbari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli arba'ina yawman halaqa al-'ana wa fi kulli jum'atin qasama al-jum'ah. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya waktu, ya. Punya waktu apa itu? Setiap 40 hari sekali pasti dia mau mencukur bulu kemaluan. Itu setiap 40 hari sekali, ya. Dan setiap satu kali Jumat, sebenarnya seminggu sekali, tapi patokannya Jumat. Setiap hari Jumat beliau memotong kukunya. Nah, ini termasuk berpohara, ya, dan kebersihan, berkesucian dan fitrah. Yang dalam fitrah manusia adalah tadi, ya, mencukur rambut, mencukur kumis, mencukur bulu ketiak atau mencabut bulu ketiak, lalu mencukur kuku dan memotong kuku, dan mencukur bulu kemaluan. Nah, itu masuk pada fitrah. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala memberikan nasihat atau peringatan kalau ada orang yang 40 hari lebih, ya, mungkin 41 hari gitu ya, lebih dari 40 hari tidak pernah mencukur bulu kemaluannya, maka dia akan ditimpakan rasa malas dalam beribadah kepada Allah. Berat beritanya. Jadi berat beritanya. Maka yang dianjurkan adalah jangan sampai 40 hari lebih kata dicukur. Ya, berarti sebulan sekali hari itu sunnah itu. Wa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidu ahbarakum fa inna ahbarakum turukul Qur'an. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya sayyidu pastikanlah, ya, pastikanlah atau hendaklah mulut kalian itu berbau sedap, atau hindari mulut kalian berbau tidak sedap.
Kenapa? Inna ahwatakum turukul Quran. Karena mulut kalian itu adalah jalan keluarnya pembacaan Al-Quran. Ini termasuk sunnah, menjaga mulut dari aroma yang tidak sedap. Maka dianjurkan apa misalnya bersiwak. Nah, keutamaan siwak dibandingkan sikat gigi modern adalah kalau siwak itu lebih cenderung praktis. Kita nggak perlu odol gitu kan, jadi bisa ditempel kemana-mana gitu kan. Sementara berubahnya aroma mulut itu kadang-kadang ada yang memang dapat diduga, ada yang terjadi dengan tidak sengaja. Nah, misalnya karena orang habis diajak makan sesuatu gitu kan, sementara setelah itu dia baru sholat atau dia senang baca Quran, habis makan bawang misalnya, di luar rumah, maka dengan bawa siwak itu akan lebih mudah. Sebab para malaikat alaihi wassalam itu sangat berkumpul kalau ada orang baca Quran, berkumpul mendengarkan, memohonkan rahmat bagi orang-orang yang baca Quran. Begitu pula bagi yang mendengarkan. Makanya diperintahkan kalau kita sedang tidak baca Quran, sedang tidak ngapa-ngapain, gitu kan, ada orang yang baca Quran, kita diam dan mendengarkan. Ini misalnya lagi ada acara-acara, acara Isra Mi'raj dan lain-lain. Begitu ada yang dibacakan Quran, jangan malah ngobrol, kita dengarkan. Itu juga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka senang datang. Tapi kalau yang membaca itu aroma mulutnya kurang sedap, nah, mereka pun tidak senang. Nah, yang kan malaikat, manusia pun terganggu. Gitu kan. Kalau di awal kita bicara itu aromanya kurang sedap. Maqala al-Baqi rahimahullahu ta'ala as-siwaku ala thalathati awjuhin imma ayurida bihi wajhallahi ta'ala wa iqamata sunnah wa imma ayurida bihi naf'a nafsihi wa imma ayurida bihi wajhan nas. Al-Imam Al-Baqi Abu Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala berkata, siwak itu dikerjakan oleh orang karena ada 3 tujuan. Ya kan? Orang bersiwak itu ada 3 tujuan biasanya. Yang pertama, boleh jadi tujuannya itu adalah semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Ya, wajah Allah, mana ridhonya Allah. Ya, semata-mata orang itu, kenapa Anda bersiwak? Saya ingin mendapatkan ridhonya Allah dan iqamata sunnah dan menegakkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan pertama. Jadi ada orang bersiwak, itu yang dia cari. Wa imma ayurida bihi naf'a nafsihi, dan boleh jadi orang itu bersiwak, ya kan, untuk mendapat manfaat bagi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, wa imma ayurida bihi wajhan nas, dan boleh jadi dia itu bersiwak, ya, mendapatkan pandangan yang baik dari manusia. Bersiwak itu begitu. Ada 3 wujud, 3 bentuk gitu ya. Fa in arada bihi wajhallahi ta'ala wa iqamata sunnah fa huwa mahjurun. Maka barang siapa yang ketika bersiwak itu niatnya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah dan menegakkan sunnahnya Rasulullah, fa huwa mahjurun, maka dia mendapat pahala. Wa kullu sholatin ta'dilu sab'ina kama jaa'a fil sholat. Satu sholat yang dia kerjakan itu seperti 70 kali yang dibandingkan sholat yang lain yang tidak pakai siwak atau yang tanpa bersiwak. Kalau niatnya dia bersiwak itu karena Allah dan menegakkan sunnah. Wa in arada bihi manfa'atan nafsihi fala ajrahu wa huwa muhasabun bihi. Barang siapa yang bersiwak bukan karena ingin dapat pahala dari Allah, bukan karena ingin menegakkan sunnahnya Rasulullah SAW, tetapi karena ingin mendapat manfaat untuk dirinya dari segi kesehatan barangkali, ya, untuk diri sendiri, karena ajroh nggak dapat pahala, berarti nggak dapat pahala. Wa huwa muhasabun bihi, tapi nanti dia dihisab oleh Allah
tetap dihitung bahwa perbuatannya itu baik. Cuman pahala yang tadi itu satu sholatnya sudah 7 itu nggak akan. Cuman dia dihitung, oh dia bersiwak, ya. Mungkin pahala sekali saja. Ya. Beda dengan dia kata Allah 70 kali lipat nilainya. Wa in arada bihi ar-riya'a fa huwa muhasabun bihi wa asab. Tapi kalau dia itu bersiwaknya karena riya, maka dia berdosa dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi orang kalau beribadah apapun itu, jika dia karena riya, tetap dihisab sebagai perbuatan yang salah dan dia malah berdosa, bukan malah berpahala. Na'udzubillah. Wa Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qoulihi ta'ala wa in ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala ibtalahu bi taharati khamsin fi ra's wa khamsin fil jasad. Dikatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan firman Allah yang artinya, dan ingatlah tatkala Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, dan Ibrahim berhasil melaksanakan ujian tersebut dengan baik. Allah berjanji, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, teladan bagi manusia. Itu kata sahabat Ibnu Abbas. Allah diantaranya memuji Nabi Ibrahim dengan bertoharah, ya, dengan aspek toharah. 5 toharah firas di kepalanya dan 5 toharah fil jasad pada badannya. Adapun 5 toharah yang di kepala itu apa? Maqsus syarif, ya, memotong kumis atau mencukur kumis, lalu berkumur-kumur, ya kan, beristinsyaq. Kemudian apa? Istinsak dia memasukkan air ke hidung ya, lalu dihembuskan lagi seperti kalau kita mau wudu, ya kan? Wafar keras, ya kan? Dan yang menyela-nyela rambut, ya kan? Wafil jasad, yang ada pun taharah pada badan adalah taklimul akbar, memotong kuku, wal khitan dan khitan atau bersunat, ya, walakul ibn, wahalakul anak, wal istinja bil ma, dan mencabut bulu ketiak, lalu mencukur bulu kemaluan, dan beristinja atau cebok bil mandi dengan air. Termasuk yang diujikan kepada Nabi Ibrahim adalah perkara khitan. Itu dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim berkhitan itu bil qadu. Ada satu qiraat membaca bil qudu. Kalau dibaca dengan bil qudu, dengan boman, maka dengan kapak. Nabi Ibrahim berkhitan dengan kapak. Kayak kapak. Tapi kalau kita baca bil qudu, ada sebagian ulama mengatakan bil qudu, maka itu merujuk pada nama sebuah tempat atau sebuah kampung. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan di sebuah kampung bernama Qudu. Wallahu a'lam. Berbeda pendapat itu biasa. Yang jelas termasuk sunnah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berkhitan. Maka berkhitan menjadi wajib bagi laki-laki dan takrimah, kehormatan bagi kaum perempuan. Baik, ini ujung dari bab toharah ya dan mazhubah. Habis ini insya Allah kita ketemu dengan bab Fardul Jumat. Barangkali mau Bapak sampaikan atau tanyakan pada konten kita atau yang lain, saya silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bab ini sebenarnya
menekankan kebersihannya atau siwaknya pertama? Kalau di sini terjemahnya gosok gigi, ya. Itu kan udah zaman kini gitu. Pengertian gosok gigi dengan bersiwak kalau menurut saya lain. Ini benar-benar terjemahan pada saat ini lah. Dua itu dulu. Baik, pertanyaan saya. Apa penekanannya? Yang ditekankan dalam bab ini adalah tentang taharah, kesucian. Kalau di yang teks Arabnya dikatakan babul taharah wan nazafah, bab tentang taharah, bersuci dan nazafah, bersih diri. Jadi ada kesucian, ada kebersihan. Nah, termasuk di antara yang mensucikan sekaligus membersihkan diri adalah siwak. Nah, termasuk perkara yang disebut dengan taharah, ada tadi mencukur ini, mencukur itu, kebersihan dan juga kesucian. Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya kesucian dan kebersihan, baik pada perkara zahir maupun perkara batin. Jadi bukan ditekankan pada perkara siwak semata, tetapi juga pada perkara lain seperti memotong kuku, ya kan, merapikan rambut, mencukur kumis dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua diterjemahkan sebagai bab gosok gigi. Wah, saya terus terang belum lihat gitu kan. Ya, gosok gigi benar mas? Benar. Sikat gigi dan gosok gigi. Di sini terjemahannya begitu. Iya, jadi ya kadang-kadang itulah ya. Mungkin maksudnya supaya orang awam nggak bertanya-tanya apa sih mungkin begitu maksudnya. Padahal malah jadi jauh dari esensinya kan sebetulnya. Tapi ya barangkali itulah. Ya, terjemahan itu perlu, tapi tetap ada keterbatasan. Itulah kenapa kita boleh baca tafsir terjemah, hadis terjemah, boleh fikih terjemah. Tapi tadi itu digarisbawahi kadang-kadang ada yang maksudnya di terjemah lain, kita memahaminya lain, atau maksud asli si penulis aslinya lain, terjemahnya lain lagi selanya. Apalagi kalau yang menerjemahkan itu memiliki paham yang agak berbeda pandangan, maka subjektivitas itu sering muncul ya dalam penerjemahan. Jadi kita berbaik sangka barangkali ketika sang penerjemah menerjemahkan bersiwak menjadi gosok gigi, maksudnya adalah lebih memudahkan pemahaman. Ya, karena sebenarnya gini, siwak itu kata para ulama, kalau kita nggak bisa pakai yang kayu siwak, itu pakai jari boleh, pakai kayu boleh, yang kesep gitu itu bisa. Ya, tapi kan semakin berkurang keutamaannya gitu, semakin kurang. Yang utama memang menggunakan kayu alam. Saya kira itu. Baik, ada lagi? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Islam ini kan Pak, hari nggak ada yang jelek. Hari nggak ada yang jelek. Kenapa dianjurkan Senin, Kamis, dan Jumat itu untuk motong kuku dan yang lainnya? Yang kedua, bila mendengar nama Allah bergetarlah hati seseorang dan diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, lebih menambah keimanan orang tersebut. Pertanyaannya, apakah di mana tuh, apa di azan, apa di yang lain? Kalau digambarkan Pak Ustaz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan baik. Yang pertama, di dalam Islam bukankah tidak ada hari yang jelek? Benar. Tidak ada hari jelek, hari apes, hari sial. Ya. Latira. Ada Ustaz? Ada, tapi itu maknanya begini. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, hari sial itu ada bagi yang meyakininya. Jadi kalau dia yakin hari ini hari sial, dia dapat sial dia. Jadi bukan karena memang hari itu hari sial, tetapi karena dia meyakini hari itu adalah hari sial. Berarti apa? Dia bersangka-sangka kepada Allah. Sementara Allah sendiri menegaskan, aku menurut persangkaan hambaku. Kalau dia menyangka hari ini sial, dikasih sial.
gitu aja. Jadi pada prinsipnya tidak ada hari sial. Bahkan Nabi melarang mengait-ngaitkan sesuatu dengan kesialan. Ya kan? Itu janganlah jangan dikait-kaitkan dengan kesialan. Misalnya apa? Lagi nyapu, kemudian nggak sengaja sambil nyenggol foto, terus perang gitu kan, jatuh, jadi pelot gitu kan, langsung, waduh habis ini ada apa nih, kesialan, jangan gitu kan. Tapi jangan dikait-kaitkan. Kalau keberuntungan atau yang baik-baik malah bagus, gitu kan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul tarfa'u. Nabi itu senang dengan yang bagus-bagus. Misalnya ada orang mengatakan, wah cakep nih rumah begini nih, banyak orang positifnya nih, amin. Itu terlihat kan bagus tuh, gitu ya. Karena omongan bagus. Nabi senang sama omongan yang bagus-bagus. Tapi kalau mengait dan jelek jangan. Itu satu ya. Jadi tidak ada hari sial. Yang ada hari itu bagus, hari itu baik. Tetapi sebagian hari lebih baik daripada yang lain. Jadi begitu. Semua hari baik, tetapi beberapa hari itu lebih baik daripada hari yang lain. Jadi bukan yang ini jelek, ini sial, ini untung, enggak. Semua hari itu baik, tetapi beberapa hari itu punya kebaikan yang lebih. Ya, misal hari Jumat, hari Senin, hari Kamis. Ya, hari Senin nanti kita lahir di situ. Ya, hari Kamis itu diantaranya terjadinya pergantian kitab catatan amal yang mingguan. Jadi, maka kata Nabi, saya senang begitu amal saya diganti, saya akan berpuasa kata beliau. Nah, jadi itu keutamaan. Ya. Jadi bukan karena hari lain nggak boleh atau sial kan. Nah, dulu di negara kita ini kan, kalau orang mau nikah kan dihitung-hitung harinya. Hari ini gitu kan. Barangkali karena ada ilmu untuk mengetahui mana hari yang paling baik ya, dalam hitungan bisa ya. Tapi kalau sekarang rata-rata orang menikah itu ada Sabtu atau Minggu. Alasan sederhana, orang pada libur gitu kan. Kalau hari Kamis nggak ada yang datang, orang bekerja gitu kan. Tapi sekarang Sabtu atau Ahad itu udah bukan karena hitungan ABCD, udah mau libur gitu kan. Jamaahnya bisa pada datang keputusan Ahad. Gitu ya. Jadi jangan diyakini hari itu ada siang. Yang kedua tentang ayat Allah, ya kan? Ini tentang orang mukmin. Ya, kalau disebut nama Allah wajilat 10 huruf bertah hati mereka. Jika dibacakan ayat Allah zadathum imana, bertambah iman mereka. Ini maksudnya bagaimana ini? Disebut nama Allah bergetar hati mereka. Ada yang paling dasar. Nah, coba bapak-bapak dengan belajar masing-masing. Coba, ayo semua dengan belajar. Sebut Allah. Ada getaran nggak? Allah. Nah, kalau ada getaran berarti benar nyebutnya Allah, pakai hak besar Allah. Tapi kalau Allah nggak ada getaran. Tapi sama itu pakai hak nyebutnya Allah. Itu paling dasar. Paling dasar orang yang disebut Allah bergetar dari itu Allah. Bergetar. Allah. Kayak ada frekuensi gitu kan. Ya Allah. Jadi udah benar juga. Jadi kalau la ilaha illallah itu benar disebutnya Allah. Jadi kalau Allah nggak ada getaran, salah itu. Pakai hak dari situ. Itu paling dasar tuh. Nah, paling dasar disebut nama Allah bergetar, berarti benar disebutnya. Yang kedua, bergetarnya hati itu naik lagi tingkatannya adalah menunjukkan kepada seseorang yang menyadari adanya kata-kata timbul kesadaran, timbul perenungan. Ya. Disebutkan Allah, disebutkan tentang Allahnya, sifatnya, ajarannya, agamanya, betapa luas asihnya Allah kepada hamba. Bagaimana Rasul juga menegakkan agama Allah dan itu bergetar. Maka
maknanya adalah dia tersentuh. Nah, di dalam banyak peristiwa sampai menangis dia. Itu berarti wadilah. Atau tidak menangis, tetapi timbul semangatnya untuk perbaiki diri. Itu juga disebut bergetar, karena dia sudah stop, sudah capek jadi orang ahli maksiat misalnya. Nah, sekarang menjadi orang baik setelah mendengarkan nasihat tentang Allah atau agama Allah, itu pun dianggap orang yang bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah. Nanti ada beberapa lagi yang sampai pada tingkatan ketika mereka mendengar ayat-ayat masalah azab, mereka tersungkur, bukan bergetar lagi, saking takutnya. Seperti Imam Sufyan, ya kan, Syaikhul Qadir, ya kan. Itu mereka begitu dibacakan tentang masalah azab, masalah api neraka, mereka bergetar karena takutnya kepada Allah Subhanahu, sampai tersungkur, sampai pisah-pisah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dia baca tentang masalah neraka azab, betul, tak kuat. Makanya Siti Aisyah ketika Nabi mengatakan Abu Bakar jadi imam, itu Siti Aisyah mengatakan jangan bapak saya, karena kalau saya itu kalau baca ayat yang ada azab ada apa itu sebanyak berpikir tak kuat. Tapi kata Nabi, Abu Bakar ya tadi. Ini luar biasa. Wallah. Ada lagi? Ada. Untuk melanjutkan pertanyaan Bapak tadi mengenai apa tidak disebut nama Allah artinya berkata. Itu ada dua tadi yang Bapak sampaikan. Pertama, biarpun orang itu orang kafir, tapi kalau nyebut Allahnya Allah itu pasti getar, gitu. karena huruf A-nya tadi. Nah di situ kan ada dua hal. Yang pertama, innamal mu'minun, innamal itu kalau seandainya orang-orang benar-benar mukmin, benar-benar orang mukmin itu artinya bergetar. Itu bergetar yang mana? Apa yang bergetar tadi yang nomor dua, artinya bergetar begitu disebut nama Allah terus langsung tentang kebesaran dan lainnya nyambung gitu. Kalau yang Allah itu orang kafir tidak getar loh. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang baik. Jadi bahkan bagi orang Islam pun tingkatan yang pertama tadi juga bisa terjadi, karena orang Islam itu juga bertingkat-tingkat. Ada tingkatan yang paling dasar, yang paling awal, ya, kan? Ada tingkatan yang paling dasar, yang paling awal. Ya, ketika disebutkan nama Allah bergetar secara langsung, itu langsung pembacaan yang benar. Berbedanya adalah bagi orang yang kafir, kecuali dalam kondisi tertentu, ya, kan? Bagi orang kafir, getaran tadi hanyalah getaran zahirnya, ya, efek daripada pelafalan huruf H saja. Adapun bagi orang muslim, ya, di samping memang itu efek daripada pelafalan huruf H, juga karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh paling konkret karena saya katakan tadi dalam beberapa kasus adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditodongkan pedang. Ingat kisah itu? Ya kan? Lalu kata orang ini, ya Muhammad, man ya'sibuka minni. Wahai Muhammad, siapa akan melindungi kamu dari pedangku? Apa kata Nabi? Allah. Nah, begitu Nabi sebut Allah, getaran itu sampai ke tangan si kafir dan sampai begini belajar jatuh, gitu kan? Nah, sekarang Nabi ambil, Nabi balik. Kata Nabi, sekarang siapa yang menjaga kamu dari pedangku? Kata dia, cuma engkau, gitu kan? Maafkan saya Muhammad, katanya, gitu kan? Jadi yang menyebut Allah itu Nabi, ya kan? Itu yang bergetar sampai ke musuhnya Allah, gitu kan? Itu baru pelafalan tuh, dia nggak ada iman-imannya ke orang-orang, gitu kan? Orang kafir ketika itu kan. Sebagian ulama mengatakan itu efek dari yakinnya sang Rasul. Jadi keimanan itu seperti magnet, dia akan menarik ya sekitar. Sebagai halnya keburukan itu seperti magnet, dia akan menarik orang ke sekitar.
tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi secara spiritual, maka semakin besar daya tariknya bagi hamba Allah yang mukmin. Terutama ketika dia mukhlis, jika dia tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Imam Ghazali apa? Sesuatu yang keluar dari lisan saja, tidak dari hati, cuma untuk telinga kanan kiri. Tapi kalau kita ucapkan dari hati kita, maka itu akan masuk ke hati pendengar, ke hati saudara kita. Apalagi kalimat Allah. Nah, kemudian faedah kata Allah itu boleh dijadikan zikir. Ya, Allah itu boleh. Jadi kalau sifatnya sudah Allah, maka apapun yang terkait dengan Allah itu bisa kita jadikan sebagai zikir. Apa asmaul husna? Ya salam, itu kan apa? Tapi ya Allah, itu boleh. Allah. Sudah bisa belum? Belum. 30 detik. Masih ada. Ada di terakhir barangkali? Ada untuk Mas. Ada. Oh, Pak Adrian. Izin Pak Ustaz. Ya. Ketika kita yasinan itu di awal-awalnya ada menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kira-kira sejarahnya atau utamanya apa? Konteksnya apa gitu ya? Baik. Ini tradisi sebetulnya. Ya, jadi bukan bagian dari syariat. Dalam arti begini, sebagian orang memahami syariat itu adalah perintah wajib dan larangan yang bermakna haram. Ya kan? Dalam istilahnya praktek sebelum kita tahlil, sebelum kita baca yasin, ya kan, kita ilah atau syaikhul jalan gitu kan, itu disebut tawassul. Itu masuk pada bab tawassul. Itu bukan syarat di dalam tahlilan. Kalau kita membaca yasin, kamu pakai tawassul nggak ada soal. Ya kan? Tapi itu adalah kebiasaan atau tradisi yang diajarkan oleh para ulama, ya kan, rahimahullah kepada umat, karena besarnya jasa dan keutamaan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu itu. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah salah satu wali Allah yang kewaliannya itu diakui oleh semua mazhab. Sekedar informasi bahwa Syekh Abdul Qadir itu mazhabnya Hambali, bukan Syafi'i. Mazhabnya Hambali. Beliau adalah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Namun ketika berfatwa itu kadang-kadang berfatwa sesuai kaidah mazhab Hambali, kadang-kadang sesuai kaidah mazhab Syafi'i. Tapi aslinya itu Hambali. Nah, yang kedua, saya menurut itu orang yang sangat alim. Ya, kitabnya banyak. Jadi bukan ahli zikir yang lalu sibuk zikir tak mau ngaji, bukan. Yang penting zikir-zikir aja, ngaji nggak mau, nggak mau nanya ilmu. Beliau itu orang yang sangat alim. Ya kan? Dan aromahnya itu diakui oleh semua mazhab. Ya, jadi kalau wali yang lain kadang-kadang menurut mazhab ini bukan wali kan gitu, tapi kalau saya berkata itu empat mazhab ini ulama sepakat beliau wali. Nah, ketika kita bertawassul, ya kan, mengirimkan Fatihah kepada beliau, ya kan, radhiyallahu ta'ala, maka Fatihah itu disampaikan. Dan adabnya orang yang mukmin ketika dia mendapat hadiah kebaikan adalah membalas kebaikan tadi. Jadi tawassul dengan mengajarkan pahala Fatihah dan sebagainya itu seperti kita mengirimkan kebaikan-kebaikan, bukan karena beliau butuh kebaikan kita, ya, tapi karena kita yang butuh kebaikan, kita butuh balasan doa. Sama seperti misalnya, mohon maaf, saya termasuk orang yang barangkali punya sarung banyak begitu, ya kan? Punya sorban banyak, tapi kalau ada orang kasih sarung ya saya senang-senang aja gitu kan. Bukan karena saya butuh sarung. Jangan dikasih orang itu baik, dia niatnya baik. Ya kita balas, dia kasih sarung, saya kasih minyak wangi, kadang-kadang gitu.
itu. Ya sama. Ya kan? Syahrul itu nggak butuh pahala dari kita, nggak butuh kiriman Al-Fatihah. Kita yang butuh. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah, ya kan, sampaikanlah kepada Syahrul pahalanya Fatihah tadi. Nah, maka disampaikan oleh Allah dan itu disampaikan dari siapa? Maka beliau yang mendoakan, ya Allah berikan kebaikan kepada si fulan yang telah mendoakan kebaikan bagi kami. Itu. Lalu Syahrul Qadir itu secara kasar luar biasa. Karena dari jalur ayahnya itu bersambung kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan dari jalur ibunya bersambung kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi secara nasab beliau termasuk keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan jika ada orang yang alim dan dia termasuk keturunan Rasul, lalu disandingkan dengan yang alim tapi bukan dari keturunan Rasul, maka yang keturunan Rasul itu punya keutamaan yang lebih. Jadi sama-sama punya keutamaan ilmu, akhlak, adab, tapi ada satu yang kita nggak boleh lewati, nasab atau darah. Nah, itulah yang terjadi pada Syahrul Qadir Al-Jailani. Ilmunya luas, akhlaknya bagus, hidupnya subur, dan darahnya juga darah Rasulullah SAW. Makanya dia adalah tokoh yang dihormati oleh semua masyarakat. Semua masyarakat. Sebagai perbandingan, contoh makam Imam Ahmad bin Hanbal ada di mana? Itu kan di Irak. Sekarang ini bapak-bapak menyedihkan, ya, sebab makam beliau itu sekarang menjadi tempat kumpulnya para pemabuk dan para penjudi. Berserakan botol-botol minuman keras di sekitar makam yang Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Itu penghinaan kepada ulama. Itu berita terbalik. Jadi muliakan para ulama sebagaimana Allah muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Yang tidak boleh itu adalah mengkultuskan, lalu berbalik dari meminta kepada Allah menjadi meminta kepada para ulama, para wali. Itu kembali itu. Karena para wali, para ulama yang soleh itu adalah wasilah perantara. Betul ya, jadi Ilahadrati Syahrul Qadir itu adalah karena beliau tokoh yang paling dihormati dalam semua mazhab, dan kalau pangkat kewalian presidennya para wali begitu saja, ya, pemimpinnya para wali disebut dengan wali kutub pada zaman Sultan Al-Awliya. Itu Syahrul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Tapi lagi-lagi saya katakan tadi, tawassulan itu bukan syarat, ya, bukan rukun. Bukan syarat, bukan rukun di dalam kita mau membaca Yasin atau tidak. Saya kira itu. Wallah. Dan cukup ya. Insyaallah akan kita baca tentang masalah keutamaan hari Jumat, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesempatan kita mendapat ilmu yang berkah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qul majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.